Halo teman-teman, apa kabar semuanya nih? Video saya kali ini agak lain, agak sedikit sedih. Oleh sebab saya baru ketahuan bahwa teman saya, salah satu teman dekat saya di tempat kerja ya. Oh by the way, saya di sini kerjaan saya itu nurse ya. Saya perawat. Bekerja di rumah sakit nurse seperti saya ini beresiko tinggi ya. Dan saya baru tahu tadi pagi bahwa teman dekat saya, salah satu teman dekat saya, dia positif terkena COVID. Yang bikin saya stres adalah karena kemarin itu dia dengan saya ngobrol sama saya ya, berdekatan ya. Memang saya pakai masker. Saya pakai, tapi saya sudah nggak ingat kalau dia pakai apa enggak. Susahnya kita kalau di tempat kerja seperti ini ya. Kemudian teman dekat kita tidak ada tanda-tanda bahwa dia sakit, tidak batuk, tidak ada apa-apa. Susah juga ya kalau kita terkadang kita tidak sadar juga kita sudah dekat dengan mereka. Kemarin tuh saya sama dia tuh ngobrol 10 menit. Ada sesuatu yang dia harus sampaikan ke saya. Saya tidak tahu sama sekali kalau dia sakit. Jadi saya ladenin dia lah ya ceritanya. Nah hari ini pas saya balik kerja tadi, saya dikasih tahu bahwa dia positif. Langsung stres saya, seharian sakit kepala. Mudah-mudahan sakit kepala ini cuman karena stres aja, bukan karena saya juga sudah sudah terkena. Tapi untuk memastikan hal itu saya ada atau tidak, besok saya sudah dikasih surat pengantar untuk tes COVID. So sekarang saya lagi dalam perjalanan pulang. Dan kepala ini masih sakit, dan saya sudah kasih tahu suami dan saya belum kasih tahu ayah saya, tadi sibuk banget. Saya akan tidur terpisah dengan suami saya. Dia sudah tahu dan dia sudah mengerti. Kemudian saya harus jauh-jauh dari ayah saya karena ayah saya sudah umur 76 tahun ya, dan sudah lebih berisiko lagi untuk kalau terkena penyakit ini tidak akan baik buat dia. Anyway, perjalanan saya ke rumah ini akan memakan waktu 1 jam karena saya tinggal jauh dari tempat kerjaan. Saya ada di jalan tol ini, jalan freeway ya. Mohon doa-doa kalian semua ya buat saya agar saya tidak terkena. Tetapi pun kalau saya sampai kena, tidak akan parah gitu. Teman-teman, saya sebentar lagi nyampe sebenarnya, tapi lagi mampir ngisi bensin karena tangkinya udah kosong banget. Kalau di sini kayak gini modelnya, isi sendiri. Di sana udah malam, mataharinya udah masuk. Oke, kayaknya udah nih. Yuk lanjutin lagi perjalanan kita. Saya baru tiba di rumah dengan selamat, puji Tuhan. Oke, ini di garasi kami udah kayak bengkel ya guys. Oke, maaf ya teman-teman, gelap ya. Biasanya saya tiba di rumah, saya tidak akan masuk rumah sebelum saya keluarkan baju kerja saya ya. Lihat ini, saya ada keranjang tempat baju kerja, keranjangnya. Jadi saya masukin baju kotornya di situ. Rumah sakit terlalu banyak kuman yang kita tidak tahu kuman apa aja, terutama sekarang COVID. Ini saya keluarin semuanya, tapi jangan takut guys, karena saya pakai baju dalam ya. Kayak gitu. Halo sayang. Hello, sweetheart. How are you doing? How are you doing?
I just don't want to be close to you, love. Dad, it's only been 3 years and already. I know. I'm very, very, very much sorry. And what is this? Oh, what is it? Oh, it's my stove. Okay. Guys, ini saya dibeliin kompor untuk di luar gara-garanya kompor saya yang dipakai di luar itu rusak. Hai sayang. So what now? So I'm gonna have to self-quarantine for 14 days. Yeah, me too. But I have to go to work, sayang. Yeah, I can't. I'm not allowed in the building now. Did you talk to them? Even though it's just like exposed? It doesn't matter. I'm very sorry, love. Honey, it's not your fault. Are you gonna be okay though for not going to work? Yeah, I'll have to work from home until I get sick and die. You're not gonna die. I'm not gonna be close to you. Where's Poppy? I didn't tell Poppy yet, but No, I'll just stay in my room. I'll just stay in our Go to room. your room. Are we fighting? Don't make this COVID to ruin our happiness. You're the, when did they There know is it's when the I'm gonna try to ask for rapid test. from? Yeah, I hope so. Tell me your husband's out of work until you figure Yeah. this out. Alexa, master light on. Suami saya sudah pindahin meja komputer saya di sini. Kasihan juga, sedih juga liatnya, guys. Ini mejanya. Tadinya meja komputer saya tuh di kantornya dia di sini. Tuh, di sana. Sorry berantakan, guys. Ini mejanya dia. Meja kerjanya. Jadi teman-teman, malam ini dan 14 hari kemudian saya akan tidur sendirian. Suami saya nanti akan tidur di kamar yang satu. I love you too. I'm sad. Don't be sad. I'm gonna sleep with the empty bed. Alright, I'm gonna go to bed. I love you. I love you too. Sweet dreams, sayang. Can you make sure and call me tomorrow after you get your test? I love you. Love you Tell too. Poppy not to. Yeah. Good night, sayang. Jadi teman-teman, malam ini saya harus tidur sendirian. Oh, kok masih ada. Tadi saya pakai itu karena suami saya datang ke kamar ya. Saya baru selesai mandi. Jadi kita harus tidur berpisah selama 14 hari, guys. Besok saya akan dites apakah saya positif COVID atau tidak. Tegang juga nih. Mudah-mudahan tidak. Tapi untuk sementara waktu karena kita belum tahu kalau saya kena atau tidak, kita harus berjaga-jaga ya. Jadi saya harus tidur sendirian. Teman-teman, sebelum saya tidur ya, ingin saya tambahkan, sebenarnya maksud saya bikin video ini adalah untuk saling mengingatkan kepada kita bahwa yang katanya distancing itu ya, jaga jarak dengan orang, itu penting banget ya, jaga jarak. Tapi memang agak susah juga. Kalau kita kerja terus kita lihat teman kita tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala bahwa dia sakit, agak sulit juga. Apalagi orang itu datang approach kita atau coba ngomong, ajak ngomong. Kalau kita tidak ngomong memang agak sulit juga. Kita tuh cuman punya satu atau dua ruangan untuk break, ruangan untuk istirahat makan kayak gitu. Nah, di situ memang sudah dikasih tahu kita tidak boleh duduk sama-sama, bla bla bla. Tapi kan kita harus taruh tempat kita, taruh tas kita, ada locker kita di situ, ada kulkas kita untuk taruh makanan kita. Memang serba salah. Terus satu lagi pelajaran ya. Kalau kita sudah sakit, saya barusan dapat berita dari teman saya bahwa teman saya yang sakit ini dia sebenarnya sudah sakit dari minggu yang lalu. Nah, kalau sudah sakit begitu, sebenarnya kita
yang sakit nih tidak boleh lagi kerja, ya. Kita harus hargai orang lain. Kenapa? Kalau kita sudah tahu sakit, kita pergi kerja, terus orang lain terekspos dan akhirnya sakit juga. Contohnya saya terekspos. Mudah-mudahan saya tidak sakit. Nah, kalau saya sakit kena nih, besok saya ke tempat tes, terus dites, akhirnya saya positif. Kasihan kan? Jadi kita kalau memang sudah ada gejala, jangan lagi kita dekat dengan orang. Kita harus menjaga ketentraman orang lain, menjaga kesehatan orang lain, saling menjaga kita. Distancing itu sangat perlu. Kemudian masker, kemarin saya pakai mask, tetapi saya nggak tahu, saya tidak perhatiin teman saya itu pakai mask atau tidak. Jadi itu pelajaran buat kita semua. Kita harus lebih waspada, harus lebih berhati-hati ya. Saya mau tidur dulu, sekarang sudah jam 10.45. Aduh, besok saya harus bangun jam 5. Dan peraturan di sini, kalau tidak ada gejala, belum tahu kalau ada positif atau tidak, kita harus pergi kerja. Jadi saya harus kerja besok. Jam 5 saya harus bangun. Alexa, I'm having trouble connecting. I'll keep trying. what happened with you, Alexa? I'm having trouble connecting. Okay, I'll keep trying. fine. Si Alexa lagi ngambek. Oke, teman-teman, saya mau tidur dulu. Sampai jumpa lagi besok. Saya akan update lagi dengan berita selanjutnya.